Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit, teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Beredar kabar nih, kalau ternyata KPI memboikot Inara Rusli di TV nasional. Lantas hal ini tentu saja menjadi suatu perhatian khusus karena dikabarkan sempat viralnya juga rekaman CCTV diduga menjadi bukti terkait dugaan perselingkuhan atau perbuatan keji yang dilakukan oleh Inara Rusli dalam tuduhan telah merebut suami orang, Insanul Fahmi yang tidak lain adalah suami sah dari Wardati Namawa, teman-teman. Lantas apakah benar berita terkait diboikotnya Inara Rusli di TV nasional? Mari kita simak video berikut ini, teman-teman. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI boikot Inara Rusli gara-gara skandal perselingkuhan. Duh, jangan gampang percaya ya, karena ini 100% bisa diyakini bohong alias hoax. Awal mula kekacauan ini muncul dari sebuah video kompilasi bersuara AI yang diunggah ke YouTube pada 1 Desember 2025 oleh channel bernama Ruang Informasi. Judul videonya bombastis. Ternyata ini alasan kuat KPI pusat boikot Inara Rusli dari televisi nasional. Di dalamnya narator AI bilang, KPI secara resmi dan tegas mengumumkan keputusan mengejutkan untuk memboikot artis Inara Rusli dari seluruh program siaran TV nasional. Bahkan narasinya dilebihin dengan klaim seolah-olah ini hasil konferensi pers di markas besar KPI. Dalam konferensi pers yang digelar di markas besar KPI, Ketua KPI menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan etika penyiaran dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perilaku figur publik. Masalahnya, semua itu nggak ada buktinya. Videonya nggak nyantumin kapan konferensi persnya, siapa nama pejabat KPI, dan dokumen resmi apa yang jadi dasar keputusan. Satu pun nggak ada. Semua pernyataan KPI dalam video itu cuma narasi buatan yang dibungkus biar kelihatan kredibel. Kalau KPI beneran mutusin sesuatu sebesar boikot artis dari seluruh TV nasional, prosedurnya pasti jelas banget. Pasti ada rilis resmi di website KPI, pernyataan pers lengkap dengan nama pejabatnya, dan minimal diberitain media arus utama. Gak mungkin cuma muncul dari channel YouTube random. Tapi secara regulasi sebenarnya ya tetap nggak nyambung sih. KPI itu kan regulator penyiaran, fokusnya konten, bukan urusan rumah tangga atau status personal artis. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran atau SPS, nggak ada tuh aturan yang melarang televisi menayangkan seseorang hanya karena dia menikah siri. Nah, yang bisa ditegur KPI itu kontennya, misalnya ada unsur kekerasan, pornografi, eksploitasi, atau pembongkaran privasi yang nggak pantas. Sanksi KPI pun bentuknya teguran, denda, atau penghentian program, bukan blacklist artis seperti di cerita hoax itu. Jadi, jelas ya, melakukan ban seseorang karena isu pribadi, itu sama sekali bukan kewenangan KPI dan nggak mungkin dilakukan. Bahkan dalam banyak kasus di mana publik mendesak KPI boikot artis tertentu, KPI pernah menegaskan bahwa mereka tuh netral. Mereka tuh tegas jelasin cuma bekerja berdasarkan regulasi, bukan tekanan moral. Sementara hoax soal boikot KPI ini makin liar, Inara di dunia nyata justru sedang sibuk mengurus laporannya sendiri. Pada 28 November 2025, ia mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporin dugaan penyebaran ilegal rekaman CCTV dari rumahnya. CCTV berdurasi 2 jam itu sebelumnya dipakai Wardati Namawa, istri sah dari Insanul Fahmi, sebagai bukti laporan dugaan perzinahan terhadap Inara dan Insanul Fahmi. Inara menilai publikasi rekaman itu melanggar privasinya. Kasat Reskrim menyebut laporan ini masih dalam tahap penyelidikan dan terlapor belum diumumkan. Di sana bersamaan, Insanul hadir di podcast Dr. Richard Lee dan mengaku sudah menikah siri dengan Inara sejak Agustus 2025, lengkap dengan surat pernyataan. Tapi istrinya Wardatina membantah ada perceraian resmi dan menegaskan gak pernah menyetujui poligami. Pihak kuasa hukum Inara juga bilang bahwa Insanul awalnya ngaku single dan tampil sebagai duda ketika pertama kali ketemu kliennya. Karena itu pula, Inara melaporkan Insanul ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan terkait status perkawinan. Dari sudut pandang gerakan PIS, ada hal penting yang perlu diluruskan nih. Hoax soal KPI boikot Inara ini harus dihentikan karena menyesatkan publik dan merusak reputasi lembaga negara. KPI bukan polisi moral dan gak ngeluarin keputusan apapun terkait kasus ini. Akhir kata, di tengah panasnya drama yang terjadi, yuk jadi netizen yang lebih bijak.
Jangan gampang percaya narasi menyesatkan yang dibungkus rapi pakai suara AI. Pastiin juga kita nggak jadi korban misinformasi yang sengaja dibuat untuk memperkeruh suasana. Yuk, bijak dalam bermedia sosial dan stop sebarin hoax. Nah, itu ya teman-teman ya, berita terkait pemboikotan Inara Rusli dari TV nasional teman-teman. Dan ternyata dalam video ini dijelaskan kalau ternyata KPI tidak punya kewenangan sama sekali untuk memboikot suatu artis karena masalah pribadi atau masalah rumah tangganya teman-teman. Nah, ini sudah jelas ya kalau ternyata berita terkait pemboikotan Inara Rusli dari TV nasional adalah berita hoax teman-teman. Dan ini tentu saja bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah percaya terkait misinformasi atau berita-berita yang tidak jelas beredar di luar sana teman-teman. Dan lebih lanjut masih membahas seputar kasus Inhar Rusli teman-teman. Dalam live bersama Dr. Oki, Mawa sempat membongkar beberapa bukti-bukti atau kesaksian-kesaksiannya perihal perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sahnya dengan Inara Rusli teman-teman. Ini dia pernyataan dari Wardatina Mawa. Aku nggak bisa kontrol kamu kalau kamu insecure sama aku gitu. Terus kalau emang kami berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang ya. Terus aku langsung berpikir, oh iya mungkin aku udah terlalu berlebihan ya, seujon kan. Jadi aku minta maaf, kakak aku minta maaf ya karena udah seujon. Ya alhamdulillah kami hubungannya baik-baik aja. Memang aku pada saat itu hubungan kami juga baik-baik aja sama suami dong. Makanya kan suami bilang kami suka ribut tuh, ya Allah ributnya itu gimana ya. Palingnya konflik biasa aja. Kalau intonasi aku berusaha day to day itu aku berusaha melakukan yang terbaik. Tapi kalau emang dia nggak menilai kebaikan aku ya udahlah aku nggak bisa kontrol juga ya dok. Benar. Biasanya begitu kalau orang mencari pembenaran, mencari kesalahan. Iya, kayak gitu supaya untuk membenarkan dirinya. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau seandainya kalau punya masalah rumah tangga tapi sering tiba-tiba yang kata mau kan kok tumben nih manis-manis, kata-kata yang manis. Gimana ceritanya kalau lagi bermasalah rumah tangganya manis-manisin Mawa, tutur katanya itu kan lagi-lagi nggak masuk akal lagi kan ceritanya kalau seandainya udah nggak ada hubungan, udah misalnya sudah mau proses berpisah tiba-tiba kok omongan baik-baik, tiba-tiba omongannya yang lembut banget gitu kan nggak masuk akal. Jujur nggak ada kata talak sama sekali dok, makanya aku bingung nih kenapa dia bilang kata talak ya. Karena memang pada katanya udah talak dua ya katanya cerita. Udah talak dua. Aku nggak ngerasa sih kalau talak tuh kan aku talak gitu benar, ya. Benar. Nah itu ini karena kami memang baik-baik aja dan aku ngerasa karena akunya berusaha tenang ya day to day, jadi memang gak ada konflik yang gimana-gimana gitu. Tiba-tiba ada isu kasus begini tuh, wah draining banget langsung. Iya, benar. Jadi kalau Mawa sebelumnya dengan beliau itu memulai semuanya beliau juga dari nol, merintis bisnis. Kami ada usaha fashion, ada kulineran, pokoknya dari awal tuh dari nol banget. Karena umurnya masih 18-19 tahun pada saat itu dok, nikahnya kan. Jadi kami hijrah ke Jakarta, ke Depok, itu mulai merintis, jualan saffron, kurma, baju, fashion gitu lah. Ngonten juga, kami suka ngonten kapsul, gitulah, ikutin konten-konten gitu kan. Sering diundang juga inspirasi pasangan muda. Benar. Jadi tahun kedua tuh mulai ya tiba-tiba ada inilah konflik katanya kan menjaga supaya terhindar dari ada mafia gitu. Jadi nggak mau diekspos, nggak mau diupdate. Kadang aku juga minta izin, ayo dong gitu udah hari ke tahun ke-5 gitu tetap juga nggak diekspos sama sekali. Ya udah, aku ikhlasin semuanya, pasrah, udah biar Allah aja yang ngatur. Dan ketika aku udah pasrah, ikhlas, tiba-tiba Allah kasih petunjuk tuh, gong banget langsung. Benar. Ini katanya menikah tanggal segini, tapi kalau dari versi si A menikah tanggal segini kok nggak sama. Kadang oh ya udah, mungkin salah sebut angka tanggal, oke, kayak gitu. Terus katanya nggak tahu, tapi chat-chatan sama Mawa bilang rekan kerja, profesional bisnis, padahal katanya nikahnya di bulan sebelum Mawa chat-chatan sama Mawa, harusnya kan oh iya saya sudah nikah, emang kamu istrinya kayak gitu. Harusnya kalau emang udah tahu udah kita selesaikan gimana baik-baik. Mohon maaf, udah aku mundur kalau. Iya benar, harus yang benar kan seperti itu karena kan dia ngerasa dibohongin, katakan dia bilangnya
belum menikah dia taunya. Iya. Ketika sudah ada chat ini kok, oh iya rekan bisnis. Harusnya kalau dia udah benar-benar menikah kayak gitu, saya nggak tahu, saya Iya, benar. dinikahin, saya nggak tahu kalau malah dia nggak kok rekan kerja berarti. Iya. Nah itu makanya saya masih sampai sekarang itu tidak ada satupun yang cocok dengan ceritanya itu kayak gitu ya. Iya. Sepintar-pintarnya orang menutupi sebuah kebusukan pasti akan tercium juga. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Bangkai Gitu. mau tutup-tutupi, bakalan Benar, kecium juga ya, Dok, ya. benar. Jadi harusnya kalau seandainya berbuat salah, menurut saya nih ya, walaupun kita tetap tidak akan bisa memperbaiki seutuhnya, setidaknya gentle meminta maaf. Iya, betul. Itu meminta maaf dan mengakui kesalahan itu, setidaknya masyarakat walaupun tetap murka tapi tidak menjadi korban. Itu nggak Sebenarnya bagus. pengen ada itikat baiknya aja sih, Dok. Nah. Itikat baik untuk meminta maaf aja. Itu saya pun juga walaupun ini baru ketemu sama Mawa, saya pun juga ngerasa setidaknya adalah itikat baik minta maaf kayak gitu dan mengakui sudah cukup kayak gitu. Mau gimana pun ya kita nggak tahu, Allah membolak-balikan perasaan orang. Sebagai manusia pasti tetap ada rasa marah, kecewa, tapi mungkin ada suatu saat akan kita memaafkan kayak gitu. Tapi kalau proses hukum lain-lainnya itu kan di luar kuasa kita kan. Biarlah nanti bagaimana ujungnya, tapi setidaknya gentle lah minta maaf, jangan minta maaf juga nggak buat harga diri jadi jatuh ya, Dok. Perbuatan mereka udah dibungkus dengan agama. Benar. Makanya harusnya jangan bawa agama ya. Harusnya gitu. mindsetnya kenapa nggak setia aja? Iya kan? Itu nggak buat mati kan? Nggak buat bunuh diri kan? Benar. Kenapa sih nggak konaah aja gitu loh? Ibaratnya istri satu aja tuh emang udah bisa memenuhi semuanya, emang udah bisa memberikan impact yang baik, emang udah bisa jadi imam yang soleh. Ini kan kalau emang dua kan otomatis tanggung jawabnya lebih besar. Benar. Anak-anaknya lagi. Benar. Ya kan? Kalau mengawinkan. Anak umur berapa sekarang, Mawa? 5 tahun, Dok. Nah, masih satu orang. Iya, jadi masih 5 tahun. Butuh sosok figur ayah kan. Bener. Jadi jangan sampai fatherless lah. Bener. Kecuali kalau anak mungkin udah umur 30 tahun, 40 tahun gitu kan. Iya. Ini juga suami masih muda, anak masih 5 tahun kayak itu udah berpikir seperti itu. Tadi ada yang komen kanan ayang kiri kuyang. Bukan saya ngomong loh, tadi di situ ada yang komen, iya. Kanan ayang kiri kuyang kayak gitu kan, kayak gitu. Senangnya dalam hati punya beristri dua. Di dunia anak yang punya. Oke, kita kasih lagi mereka sunscreen dulu. Kita kasih sunscreen harga 35.000. Nah itu guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah mendengar pernyataan dari Wardatina Mawa terkait konflik sebelumnya yang menimpa rumah tangganya teman-teman. Bahkan Mawa juga sempat bercerita kalau dirinya telah menemani suaminya dari nol teman-teman. Sampai bisa sesukses sekarang, lantas dengan menggunakan alasan kalau ada ancaman atau apapun dalam usahanya, sehingga Fahmi ini tidak mau mengekspos Mawa di media sosialnya. Dan sampai sekarang pun Mawa tidak pernah diekspos oleh Fahmi di media sosialnya teman-teman. Lantas inilah mungkin yang menjadi alasan atau mungkin ini langkah dari Fahmi untuk menutupi beberapa kesalahan-kesalahan seperti yang dialami oleh Inara Rusli teman-teman. Lantas bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video-video ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.